Halo semua, saya Inka dan selamat datang di video pembahasan komik. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita bagian ke-23 dari manhwa yang berjudul God Slayer. Bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat mendengarkan ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah mengetahui di mana letak pintu masuk ke alam rahasia nomor 58, sontak Beming pun terlihat begitu bersemangat, karena kini dirinya sudah bergerak selangkah lebih maju dalam mencari keberadaan batu naga dan juga pelaku pembunuh ibunya. Hanya saja, untuk bisa mengakses alam rahasia nomor 58, Beming dan Tengu harus bisa sampai ke Pulau Naga terlebih dahulu, dan mereka juga membutuhkan sebuah item khusus untuk bisa masuk ke Pulau Naga. Tidak hanya itu, mereka juga memerlukan transportasi agar bisa sampai ke sana. Dan beruntungnya, Muruksu mengusulkan sebuah ide kepada Beming, yang mana Beming bisa memanfaatkan si iblis naga yang bernama Yun sebagai pemandunya. Karena Yun memang berasal dari Pulau Naga. Sedangkan untuk masalah transportasi, Beming bisa mengandalkan bantuan dari Paman Yi, karena keluarga Yi memang dikenal sebagai orang nomor satu yang menguasai lautan pada saat itu. Setelah beres dengan masalah tersebut, Beming dan Tengu pun kembali melakukan perburuan malam mereka, guna meningkatkan kekuatan dirinya dan Tengu. Dan sasaran pertama pada malam itu adalah si iblis burung berkepala 9 yang memang sedang berkeliaran mencari mangsanya. Awalnya, si iblis burung berkepala 9 itu sempat meremehkan Beming sebab ia mengira jika Beming hanyalah seorang Night Hunter biasa. Berhubung Beming tidak punya banyak waktu untuk meladeni iblis tersebut, maka Beming pun memutuskan untuk segera menghabisinya. Dan tidak sampai di situ saja. Di malam itu, Beming dan Tengu terus-menerus memburu para iblis yang memang layak untuk mereka musnahkan, hingga total keseluruhan iblis yang berhasil mereka bantai berjumlah sekitar 666. Sontak, keesokan harinya, aksi Beming tersebut pun langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan para hunter. Bahkan kebanyakan hunter dari kalangan Day Hunter sempat mengira jika Beming sudah berbuat curang, dan oleh sebab itu mereka pun berencana untuk menyelidikinya. Berbeda dengan para anggotanya, Bibi Feng sendiri justru sangat senang mendengar perkembangan Beming yang begitu pesat tersebut. Bahkan Bibi Feng juga menekankan kepada para anggotanya agar jangan pernah mengusik Beming. Sejak hari itu, banyak pula anggota Chongmingju yang melabeli Beming sebagai raja dari Night Hunter. Meskipun hal itu terkesan sangat berlebihan dan membuat Beming risih, namun di satu sisi, Beming juga tidak memungkiri jika dirinya juga mendapatkan keuntungan dari hal itu. Sebab dengan status barunya tersebut, Beming bisa lebih mudah mendapat akses masuk ke berbagai fasilitas Chongmingju. Dan salah satu contohnya adalah ketika Beming hendak menemui Yun di penjara bawah tanah pada hari itu. Dengan begitu mudahnya, para penjaga tersebut memperbolehkan Beming untuk masuk. Di sana, Beming mencoba menawarkan sebuah kerja sama kepada Yun, yang mana sebagai imbalannya, Beming berjanji jika dirinya akan membantu Yun untuk keluar dari penjara Chongmingju. Dan lagi, Beming juga akan membantu Yun untuk menyelamatkan pacarnya. Tapi sayangnya, Yun menolak tawaran tersebut, dan justru dirinya berniat untuk menghabisi Beming. Karena Yun memang menyimpan dendam kepada Beming, sebab dahulu Beminglah yang sudah menangkap Yun dan menyerahkannya kepada Chongmingju. Singkat cerita, tidak lama kemudian, alarm peringatan pun berbunyi dengan sangat keras. Hal itu diakibatkan oleh Yun yang terus berusaha memacu kekuatannya. Akibatnya, para pengawal dan juga petinggi Day Hunter pun berdatangan. Bahkan, Bibi Feng dan juga Master Musuh juga harus ikut turun tangan. Pada awalnya, para hunter sempat mengira jika Beming akan dihukum atas perbuatannya tersebut. Namun mengejutkannya, Bibi Feng dan Master Musuh justru memaklumi tindakan Beming itu. Hanya saja, Master Musuh meminta Beming untuk menjelaskan mengenai tujuan dirinya mengunjungi penjara tersebut. Menjawab pertanyaan Master Musuh, Beming lalu mengatakan jika dirinya bermaksud untuk meminjam Yun. Sontak, perkataan Beming tersebut membuat semua orang terkejut. Tapi lagi-lagi, Master Musuh justru tertarik dengan tindakan Beming. Ia lalu berkata jika hanya ada 2 syarat yang harus Beming penuhi terlebih dahulu. Syarat pertama adalah Beming harus memberitahukan alasannya.
Dan syarat kedua, Beming harus bersedia membantu master musuh jika kedepannya master musuh memerlukan bantuan Beming. Tanpa pikir panjang, Beming lalu menyetujui kedua syarat tersebut. Dengan cepat, Beming pun menjelaskan jika dirinya sedang membutuhkan akses untuk masuk ke Pulau Naga. Dan salah satu caranya adalah dengan membawa Yun pergi bersamanya. Sedangkan tujuan Beming pergi ke sana adalah untuk mencari sosok pembunuh ibunya. Walaupun sebenarnya tujuan utama Beming adalah untuk mencari batu naga. Setelah mendengar semua penjelasan Beming, master musuh pun menyetujuinya. Namun, untuk berjaga-jaga, pihak Chong Mingju tetap akan mengirimkan orang-orangnya untuk mengawasi Beming. Dan salah satu pengawas yang akan diutus adalah Yan Yang dan juga Lulu. Sebelum pergi, master musuh kembali mengingatkan Beming untuk jangan terlalu senang terlebih dahulu, sebab setiap tindakannya pasti ada konsekuensinya. Sementara itu, Yun yang sejak tadi melihat aksi Beming, akhirnya mulai menyadari jika Beming bukanlah orang sembarangan. Oleh karena itu, mau tidak mau, Yun pun terpaksa menerima penawaran Beming. Dan dari Yun pula, Beming akhirnya mengetahui jika orang yang sudah membunuh ibunya ternyata adalah Chao Feng, yang merupakan satu-satunya putra naga yang berhasil naik ke surga dan menjadi dewa. Dan mengejutkannya, Chao Feng ternyata dahulunya merupakan murid dari Dewa Erlang. Meski begitu, hal itu tidak mempengaruhi tekad Beming sedikit pun. Ia sama sekali tidak gentar meski harus mempertaruhkan nyawanya. Setelah urusan di tempat itu selesai, Beming pun langsung pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan keberangkatannya. Sesampainya di rumah, Beming lalu langsung memberitahukan Zima mengenai rencana perjalanannya tersebut. Dan secara kebetulan, Zima sendiri juga sudah berencana untuk melakukan perjalanan berkeliling dunia bersama dengan Yuan-Yuan. Karena memang mendiang ayah Zima meninggalkan cukup banyak harta untuk Zima nikmati. Di malam harinya, tepat setelah Beming selesai menghubungi Paman Yi, Zima tiba-tiba saja datang menghampiri Beming. Sayangnya, Zima masih belum memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Zima hanya terdiam di hadapan Beming, seraya terus memandangi wajah Beming seolah dirinya sangat berharap jika Beming bisa terus bersamanya. Singkat cerita, keesokan harinya, Beming dan Tenku pun segera bergegas menuju pelabuhan, karena hari itu adalah hari keberangkatan mereka menuju Pulau Naga. Dan betapa terkejutnya Beming ketika mengetahui jika kapal yang Paman Yi siapkan bukanlah kapal biasa, melainkan sebuah kapal pesiar yang sangat mewah. Tidak lama berselang, Paman Yi dan Xiaoxi pun datang menyusul Beming. Begitu pula dengan Bibi Feng beserta rombongannya. Selain Yan Yang dan Mumu, pihak The Hunter juga menugaskan 3 orang hunter lainnya untuk menemani perjalanan Beming. Dan mereka adalah Liu Biying, Li Fang, dan juga Feng. Seakan tidak mau kalah, di pihak Night Hunter, ayah Muruksu kemudian menugaskan Muruksu untuk ikut serta dalam perjalanan Beming. Karena dirinya tidak mau jika dominasi The Hunter justru membuat masalah. Selain Muruksu, Xiaoxi ternyata juga akan ikut menemani Beming. Dan yang mengejutkannya lagi, Yu-Er juga tiba-tiba saja datang dan mengatakan jika dirinya juga akan ikut dalam perjalanan tersebut. Alhasil, setelah semua persiapan selesai, maka berangkatlah rombongan Beming menuju Pulau Naga. Di perjalanan, setelah sekian lama tidak bertemu, pada hari itu, Yu-Er akhirnya bisa kembali mengobrol berdua dengan Beming. Di sana, Yu-Er lalu memberitahukan Beming jika dirinya kini sudah bergabung dengan Chong Mingju. Semua itu bermula pada saat Yu-Er hendak memasuki sebuah universitas. Namun tanpa dirinya sadari, universitas tersebut ternyata bekerja sama dengan Chong Mingju. Dan karena potensi yang dirinya miliki, Yu-Er pun diundang untuk bergabung. Sementara itu, Muruksu dan Xiaoxi hanya bisa memendam rasa cemburu mereka ketika melihat kebersamaan Beming dan Yu-Er dari kejauhan. Dan tidak lama berselang, tiba-tiba saja sebuah bayangan besar terlihat melintas di bawah kapal. Dan setelah diamati lebih dekat, ternyata bayangan tersebut adalah bayangan dari naga yang merupakan penghuni lautan tersebut. Untuk menghindari serangan dari sang naga, para The Hunter pun langsung membuat perisai untuk melindungi seisi kapal. Meski begitu, mereka sendiri tidak yakin jika perisai tersebut akan mampu bertahan lama. Melihat hal itu, Beming kemudian meminta Yan Yang untuk membuang semua batu roh miliknya. Karena Beming sadar jika benda tersebutlah yang sudah menarik perhatian si naga. Tapi sialnya, Yan Yang tidak mau mendengarkan usulan Beming.
dan malah ia mengira jika Beming sedang berusaha membodohinya. Keadaan tersebut memang sangat tidak menguntungkan bagi Beming, karena sebagai Night Hunter, dirinya hanya bisa beraksi pada malam hari, sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, Yor yang sadar jika perisai mereka semakin melemah, kemudian memberanikan dirinya untuk mencoba menghadapi si naga. Di saat bersamaan, Yun kemudian menghampiri Beming dan mengatakan jika naga yang sedang mereka hadapi bukanlah naga biasa. Dan Yun sendiri ternyata mengenali betul siapa naga merah itu sebenarnya. Yun mengatakan jika naga tersebut dahulunya adalah seorang perwira tinggi dalam pasukan klan naga. Dan oleh karena itu, Yun sangat yakin jika naga tersebut tidak akan mudah untuk dikalahkan. Beruntung, meski Yor memang tidak sanggup untuk mengalahkan si naga, tapi dirinya sudah berhasil mengulur waktu hingga matahari terbenam. Sehingga kini, Beming pun diperbolehkan untuk beraksi. Tapi sebelum itu, Yun sempat memberi saran kepada Beming untuk tidak membunuh si naga merah, karena mereka bisa memanfaatkan si naga untuk menuntun mereka menuju ke Pulau Naga. Mendengar usulan bagus tersebut, Beming tentunya langsung setuju. Dengan cepat, Beming kemudian melumpuhkan si naga menggunakan tombaknya. Dan setelah itu, ia pun memasuki alam spiritual untuk berbicara secara langsung dengan naga tersebut. Awalnya, Beming sempat berpikir jika sosok yang akan dirinya jumpai nantinya berwujud cukup menyeramkan. Tapi ternyata malah sebaliknya. Di balik wujud naga yang menyeramkan tersebut, naga merah rupanya adalah seorang perempuan yang cukup menawan. Singkat cerita, naga merah mengaku jika dirinya dahulu adalah bawahan dari Suipi, yang merupakan salah satu dari 9 putra naga. Namun entah kenapa, Suipi kemudian justru mengkhianatinya dan membuang dirinya. Untuk itu, si naga merah pun terpaksa bertahan di lautan dan menunggu waktu yang tepat untuk membalaskan dendamnya kepada Suipi. Mengetahui hal tersebut, tanpa basa-basi, Beming pun langsung menawarkan sebuah kerjasama dengan si naga merah, yang mana Beming berjanji akan membantunya dalam membalaskan dendam, asalkan si naga merah mau menuntun mereka menuju ke Pulau Naga. Berhubung tawaran tersebut terdengar sangat menjanjikan, tanpa pikir panjang, si naga merah pun langsung setuju dengan penawaran Beming. Tapi sebelum itu, ia memperingati Beming jika Pulau Naga bukanlah tempat yang mudah untuk mereka masuki. Karena di sana terdapat pelindung yang sangat kuat, yang tidak akan mungkin bisa ditembus oleh orang-orang dengan kemampuan biasa. Awalnya, sempat terjadi perdebatan di kalangan para hunter, karena si naga merah justru membawa mereka menjauh dari rute yang seharusnya mereka lewati. Sontak, Beming pun langsung curiga jika ada penyusup di organisasi Chongmingju, yang dengan sengaja sudah merubah informasi mengenai rute menuju Pulau Naga. Namun, itu hanyalah dugaan sementara dari Beming. Semua kenyataannya akan terungkap ketika mereka berhasil sampai ke Pulau Naga yang asli. Sementara itu, Yor, Muruksu, dan juga Xiaoxi terlihat begitu mencemaskan keadaan Beming di sepanjang perjalanan mereka. Ketiga wanita cantik itu sangat berharap jika tidak akan ada hambatan yang bisa menyakiti pujaan hati mereka. Singkat cerita, setelah melewati badai ganas di sepanjang malam, akhirnya keesokan harinya, Beming dan rombongannya pun sampai di Pulau Naga. Dan dengan begitu, maka sudah jelas jika memang ada penyusup di antara para petinggi Chongmingju yang sudah sengaja merubah informasi mengenai Pulau Naga. Namun Beming tidak akan terlalu fokus terhadap masalah tersebut terlebih dahulu. Sebab kini, hal yang harus dirinya pikirkan adalah bagaimana caranya bisa membuka segel yang melingkupi Pulau Naga tersebut. Untuk itu, Beming pun meminta bantuan dari Yushiki. Karena dengan kekuatan besarnya, seharusnya penghalang tersebut bukanlah masalah besar untuk Yushiki. Tanpa menunggu lagi, Yushiki kemudian langsung menghunuskan kedua pedangnya dan melancarkan serangannya ke arah Pulau Naga. Walaupun serangan Yushiki tersebut tidak mampu untuk menghancurkan pelindung Pulau Naga secara keseluruhan, tapi setidaknya ia mampu membuat celah untuk masuk. Dan beruntung, Beming dan rombongannya berhasil masuk meski kapal pesiar yang mereka tumpangi harus hancur akibat pelindung yang menutup kembali. Mengejutkannya, pada saat Beming menginjakan kaki di Pulau Naga, tiba-tiba ada sosok yang sangat kuat mendekat dengan cepat ke arah mereka. Dan ternyata, sosok tersebut adalah salah satu dari kelompok Good Evil, yang merupakan sekutu dari Chongmingju. Hal itu tentu menimbulkan sebuah pertanyaan baru di benak Beming,
yaitu mengenai siapa Good Evil sebenarnya dan kenapa dirinya bisa berada di Pulau Naga. Terlebih lagi, Good Evil tersebut terkesan berusaha menghalangi perjalanan Bemming dan rombongannya. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang juga menyukai konten seperti ini. Dan selagi menunggu channel ini update, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mampir dulu di channel kami yang lain. Caranya sangat mudah, kalian bisa klik link yang saya pin di kolom komentar. Saya Inka, dan sampai ketemu di alur cerita selanjutnya.